Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Zakaria 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Zakaria 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacanya berbalas-balasan, saudara. Ya. Zakaria 9 ayat 11 sampai dengan 17. Oke. Saya baca ayat 11, saudara jawab ayat 12, demikian seterusnya. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Sebab aku melenturi Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu Hesion terhadap anak-anakmu Yunani, dan aku memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya. Teruna tumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Saudara, saya percaya bahwa ini akan Allah segera kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara, dikatakan yang pertama, bahwa Allah mau melepaskan orang-orang tahanan dari lubang-lubang. Saudara, hari-hari ini saya merasa ada banyak orang Kristen yang masih ada di dalam lubang. Saudara, itu bisa lubang kemarahan, lubang kekhawatiran, lubang ketakutan, lubang dendam, lubang sakit hati, lubang masa lalu, apapun, saudara. Dan itu membuat saudara dan saya tidak pernah bisa keluar. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang. Saudara, salah satunya adalah lubang yang namanya ketakutan. Mereka tidak bisa, saudara, ya kasih perpuluhan dengan bebas, dengan free. Setiap kali mereka takut, saudara. Takut nanti tidak cukup. Takut nanti Allah tidak memberkati. Takut, saudara, salah ngasihnya. Takut, saudara. Saudara, bahkan ada beberapa orang, saudara, tidak pernah bisa melayani. Tidak pernah bisa, saudara, untuk bersaksi. Kenapa? Takut. Saudara, mereka berkata, gimana saya mungkin bersaksi? Nanti orang bilang, kamu aja belum beres hidupmu, kok sudah bersaksi? Gimana bisa melayani? Nanti kalau melayani kemudian dapat serangan balik. Saya belum kuat. Saudara, ketakutan itu bisa begitu rupa, saudara, menjadi lubang dalam hidup kita. Sehingga kita tidak keluar. Saudara, sebaliknya ada beberapa orang, saudara, yang menjadi lubang dalam hidupnya adalah kepahitan dan kemarahan. Saudara, itu begitu mencengkeram dia. Saudara, sehingga dia lihat siapapun dalam hidup ini, semuanya dengan pahit. Saudara, dia tidak pernah bisa percaya ada orang yang baik dengan dia. Kalau ada orang yang ngasih barang aja ya, dia berpikir begini. Aduh, ngapain sih saya terima dari dia? Nanti saya mesti balikin sesuatu. Saya berutang sama dia. Saudara, orang-orang seperti ini tidak bisa menerima yang baik dari Tuhan. Hatinya terus, saudara, ya pahit dengan siapapun juga. Saudara disapa, nanti dia bilang ini, ada apa ya orang itu? Kok tiba-tiba nyapa sih? Biasanya padahal tidak nyapa. Nanti kalau tidak disapa sebaliknya, tuh kan saya tidak dianggap. Karena terus, saudara, hidupnya dalam kepahitan, saudara. Hidupnya dalam kepahitan. Saudara, nanti kalau saudara dia datang, kita semua diam, dia bilang gini, tadi pasti ngomongin saya. Buktinya saya datang, sekarang diam. Tapi kalau misalnya dia datang, kita tetap ngomong, orang ini berkata lagi. Ya, lihat aja deh. Saya tidak dianggap, buktinya saya datang, semua tetap ngomong sendiri-sendiri. Saudara, kalau orang sudah ada di dalam lubang tertentu, saudara ya. Mau tidak mau, saudara. Apapun, saudara. Dia nilai di dalam lubang itu. Tapi saya berdoa supaya hari-hari ini, saudara. Dengan sisa kekuatan dan kepercayaan yang saudara punya, saudara ambil keputusan untuk keluar dari lubang. Saudara, untuk keluar dari lubang itu, saudara, sebenarnya adalah urusan kita. Kenapa? Karena darah Yesus sudah mematahkan setiap rantai. Saudara, dikatakan jelas di sini, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Saudara, darah itu sudah mengalahkan setiap belenggu dalam hidup kita. Amin. Darah itu sudah membuka setiap pintu yang menahan hidup kita. Saudara, tetapi sekarang adalah bagian kita untuk memutuskan keluar. Saudara, untuk memutuskan keluar. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara keluar atau saudara mau tetap tinggal dalam lubang itu? Saudara berkata, bagaimana kami keluar? Cuma satu, percaya saja. Percaya. Saudara berkata, Tuhan, aku ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Saudara, dan mulai dengan itu.
Setiap kali ada pikiran negatif datang, saudara lawan dengan itu. Aku ciptakan yang baru. Saudara mulai dengan itu. Berdiri karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Maka kita akan menjadi orang yang keluar dari lubang. Saya tidak tahu lubang apapun dalam hidupmu, termasuk lubang hutang. Ada beberapa orang, saudara, yang terus hidupnya dia rongrong dengan kemiskinan dan hutang. Saudara, saya percaya dengan perkataan nubuatan, dengan saudara belajar menabur, dengan saudara belajar hidup seperti yang Tuhan mau, maka engkau pasti keluar dari lubang itu. Sekali lagi, bukan karena gagah, bukan karena kuat, tapi karena darah perjanjian dan karena anugerahnya cukup buat kita. Amin. Saudara, dan setelah saudara keluar dari lubang, Allah mau bawa saudara. Kita lihat ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hei orang tahanan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan berkata kalau engkau ini penuh harapan. Tuhan tidak bilang penuh kekuatan. Tidak. Tuhan bilang cuma engkau punya harapan aja. Harapan ini bicara, saudara, di Alkitab seperti saus yang kuat. Harapan ini seperti visi. Harapan ini seperti, saudara ya, sesuatu yang mustahil, tapi saudara berkata, aku mau tetap berharap, saudara. Dan itu Allah perhitungkan. Allah perhitungkan. Saya tidak tahu apakah saudara ini punya visi dalam hidupnya. Punya pengharapan. Saudara, ada orang yang kalau ditanya, ya hidup begini aja ya, jalanin aja. Saudara, kalau saudara tanya hidup saya punya banyak pengharapan. Walaupun kalau saya hitung dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak pernah kuat. Saudara, saya punya pengharapan untuk pelayanan saya di mana. Saya punya pengharapan bahwa saya akan membuka lebih banyak rumah singgah. Kalau sekarang kurang lebih ada 15 rumah singgah, saudara. Yang anak-anak bisa datang, dapat makan, dapat pelajaran gratis, saudara. Dan jumlahnya kurang lebih 7.000 anak. Saya berharap, saudara, saya bisa buka lebih banyak rumah singgah. Kalau bisa di seluruh provinsi di Indonesia. Walaupun secara manusia, saya tidak punya kekuatan. Sekarang aja untuk memberi makan dan biaya operasional. Setiap bulan untuk khusus rumah singgah, belum sekolah, belum yang lain, saudara. Itu 250 juta. Dan setiap bulan, saudara, saya tetap empot-empotan, saudara ya. Uangnya mana Tuhan? Saya cuma bisa berharap dan berharap. Dan kalau saya merindukan lebih banyak rumah singgah yang dibuka, berarti itu lebih banyak uang. Itu lebih banyak pekerja. Itu lebih banyak, saudara ya, segala buku-buku yang kami butuhkan. Lebih banyak lagi beras-beras yang kami butuhkan. Dan kalau saudara tanya, saya punya kekuatan? Enggak. Sekarang aja saya tidak punya kekuatan. Apalagi dengan lebih banyak rumah singgah. Kalau saudara tanya, apakah saya masih punya pengharapan? Saya bilang, ya. Saya tetap berharap itu akan terjadi. Tidak tahu bagaimana caranya. Saudara, kalau saudara tanya, apakah saudara, saya masih punya pengharapan buat iman saya? Iya. Saya tahu begitu banyak kelemahan dalam hidup saya. Saya tahu begitu banyak yang jelek dalam hidup saya. Saudara, soal yang paling simpel aja, soal yang paling simpel itu, saudara. Saya ini tidak bisa disiplin, saudara. Doa pagi. Saudara, saya doa pagi itu kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang cuma laporan sama Tuhan 10 menit terus tidur. Soal yang simpel aja. Doa pagi aja saya tidak punya disiplin. Saudara, kadang-kadang saya tuh sudah duduk loh, saudara, ketiduran juga, saudara. Kadang-kadang saya sampai berdiri, ketiduran loh, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, soal yang paling simpel, cuma doa aja. Saya tidak punya. Apalagi yang lain. Tapi saya punya pengharapan besar buat diri saya sendiri. Orang mungkin berkata saya gila, tidak peduli. Saya punya pengharapan. Saya mencapai garis akhir dengan gilang gemilang. Saya bisa berkata seperti Paulus, saya sudah mencapai garis akhir. Saya punya pengharapan menjadi orang yang paling mengerti Tuhan, yang kenal denyut jantungnya, tahu dan punya perasaannya, punya pikirannya. Saya punya pengharapan. Oh, saya akan membawa lawatan atau ambil bagian dalam lawatan untuk Indonesia. Nah, saudara bertanya, apakah karena saya berpikir saya layak? Tidak. Tapi saya tetap punya pengharapan. Saudara, ada ribuan pengharapan yang saya punya. Dan saya berdoa supaya saudara punya pengharapan. Pengharapan itu yang membuat saya lari. Pengharapan itu yang membuat saya tetap berdiri di sini, saudara. Apapun kondisinya. Pengharapan itu yang tetap membuat saya berjalan, saudara. Walaupun seringkali saya pengen kalau boleh
tergeletak saudara dan menyerah. Saya berdoa supaya saudara punya pengharapan. Itu akan membuat saudara akan tetap tertuju pada visi dan fokus yang Tuhan mau. Itu akan membuat saudara tetap bergerak. Saudara, David dikatakan supaya saudara kembali ke benteng. Saudara, kembali ke benteng. Ayat yang ke-12 berkata, kembalilah ke kota benteng. Saudara, ini hari-hari di mana saudara harus membangun benteng. Segala macam saudara serangan sedang terjadi. Saya percaya saudara mulai merasakan itu. Saudara bicara tentang gereja-gereja yang ditutup. Dalam bulan ini saja ada lebih dari 60 gereja ditutup di kota-kota. Alasan karena tidak punya izin ini dan itu, warga tidak suka dan sebagainya. Saudara, kalau saudara lihat tentang roh maut, saudara di mana-mana saudara kecelakaan, badai, saudara. Yang namanya saudara ya, penyakit segala macam, flu burung saudara sedang menghantam Indonesia. Saudara, roh maut sedang merajalela. Saudara mau bicara tentang roh perpecahan. Saya tadi pagi baru terima data saudara yang cukup akurat. Dikatakan saudara, dari 10 keluarga saudara, 8 orang, jadi 8 keluarga itu terlibat dalam perselingkuhan. Nggak tahu istrinya atau suaminya atau anaknya. Pokoknya dari 10 keluarga, setiap 10 keluarga, 8 saudara terlibat dalam perselingkuhan. Saudara, kita mau ngomong apa? Ini keadaan yang sedang sangat-sangat rawan. Dan di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan bilang, nak, kembali ke benteng. Kembali ke benteng. Dan saudara tanya, apa itu benteng? Bukankah Tuhan berkata, dia adalah gunung batu kekuatan kita. Amin. Dia itu benteng kita yang kuat. Saudara tidak bisa berkata, mari kita bentengi dengan makan yang sehat. Tidak cukup. Saudara mau makan apa? Yang sekarang saudara banyak orang tidak makan ayam takut flu burung. Tapi saudara sebentar lagi tidak makan sapi karena takut sapi gila. Sebentar lagi nggak makan ikan karena penuh merkuri. Dan saya nggak tahu lagi kita mau makan apa. Saudara bilang makan sayur, siapa bilang itu penuh dengan antibiotik dan pestisida. Saudara, kita mau makan apa? Saudara tidak akan pernah bisa membentengi dirimu. Dan ngomong-ngomong saudara ya, itu flu burung itu virus. Jadi bukan masalah saudara makan ayamnya, saudara ya. Itu virusnya saudara bisa nyebar di mana-mana. Saudara. Jadi bukan masalah ayamnya, masalah flu-nya yang keliling. Saudara. Karena itu tidak ada satupun yang bisa membentengi kita. Kecuali kita begitu masuk di dalam keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa supaya saudara lebih intim dengan Tuhan. Keintiman itu akan menjadi benteng yang begitu kuat di dalam hidupmu. Saudara, kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu tempat yang mana yang saudara tidak boleh kunjungi. Betul? Saudara, dan hanya Tuhan yang bisa berkata, nak, jangan ke sana. Saudara tidak bisa mengandalkan hari-hari ini dengan iman saya atau iman orang lain. Saudara tidak bisa setiap hari tanya dengan orang. Ya, hari ini saya mesti ngapain, kemana, dan bagaimana. Tapi saudara bisa setiap hari, setiap saat dengan Roh Kudus. Ini waktunya. Kalau selama ini saudara dan saya tidak mengaktifkan Roh Kudus begitu rupa. Kalau selama ini saudara tidak melatih kepekaan begitu rupa. Kalau saudara tidak tanya perlangkah begitu rupa. Maka saya berharap dan memohon demi kebaikan saudara. Latih untuk tahun ini. Karena tahun depan akan lebih parah dan lebih parah. Saudara, engkau yang dagang. Engkau yang di bisnis. Tahun depan kau sudah tidak akan bisa memprediksi apapun dengan logika. Saudara, orang bisa memprediksi bahwa saudara ini bagus, ini bagus. Menara Twin Tower itu saudara dibeli, diambil saudara, sewanya saudara 1 hari sebelum itu ditabrak. Orang yang mengambilnya bangkrut ludes. 1 hari saudara sebelum itu dihancurkan teroris. Siapa yang bisa memprediksi itu? Saudara, kita lihat badai yang ada di Amerika. Siapa yang mau memprediksi itu? Kalau saudara tiba-tiba lagi liburan ke sana, kena. Siapa yang bisa memprediksi? Saya masih ingat apa yang terjadi di Bali tahun lalu. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu kami sebenarnya sekeluarga sedang merencanakan liburan ke Thailand. Dan Tuhan berkata, enggak.
Tuhan berkata, enggak. Tuhan suruh kami ke Bali. Saudara, seandainya kami ke Thailand, saudara ya, ke pantai di mana yang saudara lihat tsunami menerjang, tidak-tidaknya saudara, kami tidak akan pernah bisa berlibur dan kebaktian dengan tenang. Tapi kami akan melihat bagaimana banyak mayat di depan kami. Hanya Tuhan yang tahu. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu, ketika Tuhan suruh kami libur di Bali, di tengah pagi jam 3:30, tiba-tiba saudara, itu yang namanya saudara, hotel bergetar, Bali kena gempa bumi. Saudara, dan saat itu orang panik, itu getarannya kuat banget saudara, kuat. Kami di lantai 5. Beberapa orang sudah lempar semua barangnya ke bawah saudara. Saudara, seandainya saat itu kami ikut panik, kami lempar semuanya ke bawah. Tapi saya bersyukur. Saya bangun waktu itu, saya lagi doa. Suami saya juga lagi doa. Tapi tidak tahu kenapa. Itu Tuhan bisa bilang dengan tenang sekali. Tidak masalah. Diam dengan tenang. Orang teriak-teriak, saudara. Kami bisa diam dengan tenang. Padahal saya ini sekolah arsitek. Saya pernah merasakan berbagai gempa, saudara. Dan gempa yang waktu itu terasa, saya tahu itu skalanya 5 atau 6. Dan itu kalau terjadi dalam waktu 2 menit saja, itu crack, pasti crack. Tapi saya tahu yang di dalam ini, saudara, Roh Kudus itu menuntun kita dalam segala keadaan. Amin. Dan ternyata itu tidak sampai 1 menit dia. Dan semuanya baik-baik saja. Saya tidak bangunkan anak-anak. Saya tidak lempar apa-apa. Saya tidak ganti baju, saudara. Karena saya tahu bahwa Tuhan lebih tahu dari apapun yang saya bisa prediksikan. Tahun depan tidak ada cara lain untuk saudara survive dan bertahan, bahkan untuk naik, kecuali saudara mengandalkan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Alkitab berkata Allah akan membuat perbedaan, amin, antara orang-orang fasik dengan orang-orang benar. Dan perbedaan itu hanya karena saudara mendengarkan Tuhan. Saya kemarin baru dapat kesaksian. Sebelum dolar tiba-tiba naik, seorang anak Tuhan tiba-tiba Tuhan berkata, beli dolar. Saudara, dia punya cukup banyak, 50 juta, dan Tuhan bilang semuanya. Ya, mungkin tidak banyak buat sebagian saudara, sebagian berkata banyak. Tuhan bilang beli semuanya. Dan dia berkata pada waktu naik, dia bilang, Tuhan berkata, kamu pengen kan ganti mobil? Ini buat tambahan ganti mobil. Saudara, dia bilang, aduh kalau Tuhan mau ya, buat ngasih berkat gampang. Gampang. Tuhan tinggal bocorin aja rahasia. Langsung. Gampang. Saudara, tapi sering kali saudara, kita ini tidak punya telinga yang mendengar. Dan kita pikir Tuhan tidak tahu soal dolar. Tuhan tidak tahu soal BBM. Apalagi tentang apa itu kreditasi atau apa, saudara. Kita berpikir Tuhan tidak tahu. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu. Amin. Karena itu kembalilah ke benteng. Kembalilah ke benteng. Ini bicara dalam segala hal. Termasuk dalam soal anak-anakmu. Termasuk dalam soal suami, istri, keluarga. Banyak orang berpikir dia tahu apa yang dia buat. Tapi dia justru menghancurkan karena dia bertindak seperti yang dia mau. Bukan seperti yang Tuhan mau. Saya ketemu dengan seorang ibu, saudara. Dia pikir dia mau bentuk anaknya menjadi tough dan kuat. Dia masukkan anak perempuannya yang penakut ke asrama kesusteran. Saudara, dia tahu anaknya ini manja. Dia tahu anaknya ini takut, saudara. Dan dia berpikir, saudara ya, bahwa yang terbaik adalah memasukkan anak ini di asrama kesusteran supaya dia menjadi mandiri dan kuat. Saudara, hari ini dia sedang menuai kepahitan dan pemberontakan. Saya ngeri lihatnya. Anaknya umur 12 ya. Kukunya dicat hitam. Dandananya semua hitam. Bajunya hitam. Saudara, ibunya dan ayahnya tidak ada yang bisa melawan dia. Kalau dia, saudara ya, tidak boleh melakukan sesuatu,
Dia ambil pisau dan dia potong sendiri tangannya. Perempuan. Pada waktu itu saudara, saya ketemu anak ini. Saya peluk, saya belai rambutnya. Anak ini nangis. Saya bilang, kamu cantik. Dia bilang, enggak. Ibu saya bilang anak setan. Saya bilang, enggak. Kamu enggak anak setan. Saudara, saya bilang sama ibunya, tolong pergi. Saya mau ngomong sama anak ini. Anak ini mulai nangis, dia bilang. Dari umur 4 tahun. Aku dimasukkan di asrama. Aku nangis. Aku dibentak. Dimasukkan kamar gelap sampai aku berani. Dia bilang, sejak itu aku bertekad. Tidak ada seorang pun yang berani dan bisa menentukan hidupku. Aku akan paksa mereka mengikuti dengan caraku. Saudara, ibu ini berpikir. Dia tahu apa yang dia buat. Betul. Dia sedang menghancurkan anaknya. Dia sedang menghancurkan anaknya. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak. Saudara, anaknya juga sudah umur 15. Setiap kali anaknya salah, dia hajar sama sabuk. Dia pikir dia tahu apa yang dia buat. Dan anaknya sengaja tahu salah. Sengaja. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh menghajar. Saya tidak sedang berkata bahwa saudara tidak boleh memasukkan anak saudara dalam asrama kesusahan. Saya sedang berkata, jangan pernah berpikir kita tahu apa yang terbaik. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Amin. Tanya Tuhan. Sampai soal yang paling kecil. Oh saudara, hari ini saya makin sadar dan makin sadar. Saya berkata banyak orang berpikir itu keputusan kecil. Itu masalah kecil. Itu pembicaraan kecil. Tapi yang kecil itu bisa menentukan mati dan hidup. Saudara, hanya dengan satu perkataan, satu statement, itu bisa menentukan mati dan hidup. Saya berdoa supaya saudara makin mengerti seriusnya hidup ini. Kembali ke benteng, yaitu biarkan Roh Kudus menuntun saudara dengan mutlak hari-hari ini. Saudara, kita lanjutkan. Dan setelah itu apa yang Allah akan buat? Allah akan buat mengembalikan upah kita. Tapi ayat 13, dan ada sesuatu yang indah. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu Hesion terhadap anak-anakmu Yunani. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Saudara, hari-hari ini Allah akan membangkitkan setiap kita. Sebagian saudara akan menjadi anak panah yang tajam. Saudara, setiap dari kita harus siap kapan saja Allah mau pakai kita menjadi anak panah yang tajam. Artinya saudara, Allah mau suruh kita pergi, suruh kita bersaksi, suruh kita melayani, suruh kita saudara memberi uang. Saudara, kalau kita lakukan dalam ketepatan dan ketaatan, maka kita sedang menjadi anak panah yang tajam. Amin. Saudara, hal yang kecil. Saudara, taat aja ngasih. Kalau itu saudara, sungguh-sungguh karena Tuhan, saudara akan lihat hasilnya luar biasa. Saya sudah melihat itu dalam seumur hidup saya, saudara. Seluruh hidup saya. Salah satu yang paling spektakuler ya, sampai hari ini yang saya ingat, adalah soal roti, saudara. Pada waktu itu, saudara, tiba-tiba ada seseorang memberi saya cheesecake dari Hotel Mandarin, saudara. Dan kemudian pada waktu saya mau potong, saudara, tiba-tiba terlintas wajah seorang teman saya. Saya kirim cheesecake, saudara, dengan sopir saya ke rumah orang itu. Begitu sampai di sana, saudara, telepon saya berderik. Dia nangis, saudara. Saya bilang, apa yang salah? Kenapa kamu nangis? Dia bilang, cheesecake. Nangis lagi. Saya bilang, waduh, salah ini, saudara ya. Dikirim ini tambah nangis, saudara. Setelah dia reda, dia mulai berkata, kamu tahu, tadi saya sudah hampir murtad sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Teman saya ini, saudara ya, sudah 3 tahun mengalami krisis ekonomi. Dan dia berkata, saya sudah hampir marah, hampir murtad sama Tuhan. Saya meledak dengan Tuhan dan saya berkata begini. Tuhan, buktinya kamu tidak peduli dengan aku. Kamu tidak pernah mengerti aku. Ya mulai jabarkan semuanya. 3 tahun engkau biarkan aku dalam kegagalan, dalam bangkrut, dalam keadaan yang sangat tertekan.
Dia bilang dari aku makan di hotel berbintang sampai makan dari di nasi padang aja perlu ngitung. Dia bilang dari aku makan apel tiap hari di rumah ada apel. Sekarang cuma ada tomat di rumah. Pokoknya dia cecer semua penderitaannya. Dan terakhir dia berkata begini. Dan menurut saya Tuhan, kamu pun tidak peduli bahwa aku sudah 3 tahun tidak makan cheesecake. Padahal itu roti kegemaranku. Saudara, dan kalau orang sudah seperti itu, percayalah, khotbah dan ayat yang terbaik pun tidak akan menggoyangkan dia. Tapi begitu cheesecake itu datang, dia nangis dan cuma bilang, engkau peduli ya Tuhan, engkau peduli ya, aku balik deh, aku percaya padamu. Simple. Tapi itu sudah menjadi anak panah yang tajam, tepat pada sasaran. Simple. Saya berdoa supaya saudara hari-hari ini menjadi anak panah yang tajam. Anak panah yang tajam. Dan saudara akan lihat betapa luar biasa, saudara, setiap tindakan. Kadang-kadang, saudara, Tuhan cuma suruh saya, saudara, memegang bahu seseorang. Saya masih ingat, saudara, waktu itu, saudara, seorang pemuda, keras sekali. Keras sekali. Saudara, kami khotbah, dia nantang dengan wajah yang sangat-sangat, saudara. Dan Tuhan cuma berkata, kamu samperin dia. Saya bilang ini pemuda dan saya pemudi. Waktu itu saya belum menikah, saudara ya. Ini masalah Tuhan. Tuhan bilang aku tidak dapatkan orang lain yang bisa dengar suaraku. Lakukan. Saya datangi, sekali lagi jangan buat ini jadi alasan untuk memeluk semua orang, saudara ya. Saya datangi, saudara, dan saya peluk. Begitu saya peluk, orang teriak supaya dia dikuasai dengan segala roh, saudara. Dan roh yang paling banyak menguasai dia adalah roh kebencian. Kebencian terhadap ibunya sendiri. Saudara, karena itu tidak bisa Tuhan suruh pria, Tuhan suruh wanita. Saudara, dia langsung gelepak di bawah. Gelepak di bawah. Saudara, dan dilayani banyak orang, saudara, tapi tidak lepas. Sampai Tuhan berkata, kamu bilang atas nama ibu, kamu minta maaf. Dan kamu ambil itu di belakang ada rambut yang panjang. Potong itu. Karena itu perjanjiannya dengan kuasa kegelapan. Saudara, begitu kami lakukan, beres. Ini anak panah yang tajam. Saudara, anak panah yang tajam bukan berarti saudara harus melakukan sesuatu yang spektakuler. Tidak perlu saudara jadi nabi dulu, baru bisa jadi anak panah yang tajam. Saudara, tidak perlu saudara harus jadi rasul dulu, atau menyembuhkan orang sakit. Hari-hari ini Allah lebih butuh orang yang ada di dalam ketaatan. Dan menjadi anak panah yang tajam daripada orang yang sekedar berdiri di depan dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah berpikir orang yang berdiri di depan mimbar adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Saya temukan begitu banyak orang-orang yang berdiri di mimbar adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya dan bukan kehendak Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan mencari siapa yang mau jadi anak panah yang tajam. Tapi Tuhan juga berkata, aku cari orang-orang juga yang aku bisa tarik jadi busur. Karena kalau saudara lihat busur, itu ditarik begitu rupa, direnggang begitu rupa, tapi yang melewat, yang pergi, itu anak panahnya. Dan dia tetap di situ. Betul? Tetap di situ. Dan Tuhan sedang cari. Ada enggak orang-orang yang kekuatannya ditarik begitu rupa untuk membuat segala sesuatu rencana Tuhan sukses. Walaupun dia kelihatannya tetap di sini. Cuma biasa-biasa. Orang enggak berkata dia jadi spektakuler, enggak. Tapi dia ditarik begitu rupa. Hari-hari ini kalau Allah mau menarik keuangan, Tuhan berkata, nak, kerajaanku sudah sangat singkat. Jangan kasih cuma 10%. Tapi kasih 40-50%. Bisa enggak saudara bilang ya? Bisa enggak saudara bilang ya? Kalau hari ini Tuhan menarik kekuatanmu, Tuhan bilang, oke, dulu kamu mengasihi orang yang baik dengan kamu.
Sekarang kasihi orang yang cuek dengan kamu. Dan Tuhan bilang, tak tarik lagi ya. Sekarang kasihi orang yang membenci kamu. Kita bisa tidak bilang, tarik aku deh Tuhan, tarik aku. Seberapa engkau mau tarik aku? Engkau tahu, penarikanmu tidak akan membuat busur itu patah. Dia pemanah yang baik. Dia tahu kerenggangan kita. Amin. Kalau kita berkata di dalam Dia, kita sanggup menanggung segala sesuatu. Karena Dia tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Betul? Hari-hari ini saya cuma belajar percaya. Saya tahu saya juga sedang ditarik. Saudara, iman saya sedang ditarik begitu rupa oleh Tuhan. Sampai saya berkata, Tuhan, saudara, SMP dan SMA sedang dibangun. Dan itu membutuhkan kurang lebih 12 miliar. Saudara, tetapi saudara ada anak-anak, sudah lebih dari 5 anak ada di tempat kami. Saudara, dan anak-anak ini membutuhkan panti asuhan. Karena itu panti asuhan harus dibangun. Padahal kami tidak punya uang. Untuk operasional saja, saudara, rumah tinggal 250. Kemudian sekolah 150 sendiri. Saudara, kemudian buat pembangunan, saudara ya. Itu membutuhkan kurang lebih 600 setiap bulan. Dan kalau itu tidak jadi, tahun depan tidak bisa. Tahun depan harus jadi supaya kami bisa keluarkan ijazah. Bisa keluar akreditasi. Saudara, saya sedang ditarik. Tapi mau diundur lagi tidak bisa juga. Anak-anak panti asuhan sudah banyak. Saudara, itu harus ditarik dan ditarik dan ditarik, saudara. Kadang-kadang, saudara, mungkin orang tidak banyak ngerti. Itu sampai dari kepala sampai ujung kaki, badan saya itu bisa gemetar. Karena menahan segalanya. Saya mesti belajar percaya. Saya udah ucapkan iman, perkataan. Di Manado, Allah sedang menarik saya luar biasa. Saya baru pulang dari Manado minggu lalu, saudara. Saya jam 2, itu jam doa saya. Hari-hari ini kami sedang bikin doa berantai. Dan giliran saya itu jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, saudara. Saudara, jadi jam 2 saya mesti bangun. Dan kemudian jam 4 nanggung, saudara. Akibatnya saya akhirnya baca Alkitab, siapin firman, kemudian mandi, saudara ya. Dan saya mau berangkat ke Manado. Kemudian ada begitu banyak delay. Begitu banyak transit, saudara. Sampai saya baru sampai ke Manado, saudara. Itu jam 2 siang. Setelah sampai jam 2 siang, masih banyak urusan tetek bengek, kami belum makan, saudara ya. Sampai akhirnya sampai rumah jam 4. Sampai rumah tempat saya nginep, saudara, jam 4 sore. Jam 4 sore, saudara, saya terima begitu banyak calling, saudara. Semuanya tentang masalah. Semua tentang berbeda pendapat yang harus diluruskan. Saya ngurusin itu sampai berjam-jam, saudara. Sampai jam 5. Jam 5 saya sudah teler sekali. Saya sudah hampir tidak tidur. Padahal jam 7 saya mesti KKR, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau tidur setengah jam aja. Supaya saya bisa KKR nanti sore. Di saat itu Tuhan bilang, kamu belum peperangan rohani. Kamu belum ikat roh di sini. Kalau kamu tidur, kamu tidak akan punya kekuatan nanti. Saudara, terus terangnya, itu rasa kayak ditarik, udah mau bertak rasanya, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, kamu apa enggak tahu sih? Saya berdiri di mimbar, rasanya udah mau pingsan ini. Tapi saya bilang, oke, saya ngerti. Kamu minta saya doa. Saya panggil beberapa teman dan saya bilang, tolong temenin saya main gitar, berdoa. Karena kalau enggak ada kalian, saya pasti jatuh tertidur. Jadi kalian doa yang kencang sampai saya tidak bisa tidur. Ya. Saya bilang teriak yang kencang, saya juga ikut teriak, saudara. Akhirnya kami di rumah itu, saudara ya, kami teriak, kami bahasa roh, kami peperangan rohani, dan semua orang di tempat itu akhirnya ikut berdoa di kamar masing-masing karena kerasnya suara kami. Anak kami udah teriak-teriak, saya tahu, saya itu saat itu, saya ini orang paling cepat tidur, saudara. Ya, supir saya tahu. Dia bilang, aduh, bawa Bu Iin itu masuk ke mobil 5 menit juga udah hilang, ya, kecuali telepon berbunyi, saudara ya. Kalau saya udah capek hilang, saudara, kecuali saudara ajak saya bicara. Jadi saya tahu, saudara, kalau saya nggak teriak, saudara ya, itu udah di doa nih, teman-teman udah teriak nih. Saya kalau nggak buka mulut bisa gini, saudara ya. Saya berkata, Tuhan, saya ini parah. Jadi saya perlu teriak-teriak, saudara, sampai teriak-teriak, saudara, sampai supaya saya melek sendiri.
Selesai 1 jam kami doa, saya tahu roh-roh apa yang Tuhan tunjukkan. Ini roh ini, peperangi, ikat dan sebagainya. Saya ikat semuanya. Selesai jam 6. Jam 6 saya bilang saya mau mandi dan kita berangkat. Setengah 7 kami berangkat semua. Saudara, begitu kami berangkat, saya cuma bisa nyembah. Saya bilang, Tuhan, benar-benar sudah di akhir daripada penarikan itulah, saudara. Tapi aku mau lihat apa yang kau buat. Dan saya bersyukur, yang hadir tidak terlalu banyak, cuma 600 orang, saudara ya. Saudara, dan kemudian, tapi saat itu gabungan dari beberapa gereja, ada Geming, gereja-gereja yang tahulah saudara ya, dari aliran macam-macam, saudara. Begitu saya khotbah, saya mikir begini, selesai khotbah, saya akan tantang mereka dulu berdiri, supaya nggak langsung kaget. Setelah mereka yang berdiri, saya suruh maju ke depan. Jadi saya mulai nyanyi dan saya bilang, siapa yang mau sungguh-sungguh berdiri? Semua berdiri. Tidak ada satu pun yang tidak berdiri. Sampai saya bilang, ini mau dipanggil ke depan gimana? Di depan tempatnya kecil begini, saudara ya. Semua berdiri. Akhirnya saya doain dari mimbar, saya tidak panggil lagi ke depan. Saya cuma berkata, Tuhan, aku ini sudah hampir habis. Engkau tarik aku begitu rupa. Tuhan bilang, ya, aku cuma butuh menarik engkau. Selebihnya, biarkan aku akan meluncurkan anak panah itu tepat pada sasaran. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara bersedia ditarik oleh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan juga akan pilih beberapa orang untuk menjadi pemain-pemain pedang. Saudara, pedang bicara soal firman Tuhan. Allah akan bawa saudara dan latih saudara supaya hidupmu ini seluruhnya menjadi pemain pedang. Menjadi pedang itu sendiri. Dikatakan sebenarnya bukan kita jadi pemain pedang, tapi hidup kita ini sebenarnya pedang. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Betul? Jadi bukan pemain pedang, tapi hidup kita ini pedangnya. Betul tidak? Artinya hidup kita ini jadi firman terbuka. Hidup kita ini, saudara, jadi alat yang benar-benar, saudara, membuktikan semua firman Tuhan. Orang tidak perlu nanya, saudara. Orang lihat dalam hidup kita. Kalau kita bilang kasih, orang tidak perlu baca 1 Korintus 13, kasih itu apa? Orang bisa berkata, aku tahu hidupmu memanjatkan kasih. Dan itu yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau supaya orang tak perlu berkata, pengampunan itu apa sih? Tapi dari hidup saudara, orang bisa nangis dan berkata, aku ngerti sekarang apa artinya diampuni dan diberi kesempatan. Saudara, Tuhan mau jadikan kita ini pedang. Kita tidak lagi ngomong tentang kemurahan. Sampai orang perlu dijelaskan, kemurahan itu ya, 1, memberi lebih daripada apa yang kita harapkan. Kemurahan itu 2, ayatnya di sini. Bahwa artinya saudara dapatkan kemurahan karena ketaatan. Tidak usah. Orang yang paling jelek bisa natap kita dan berkata, sekarang aku tahu apa itu kemurahan. Bahwa aku sudah tidak layak. Aku diangkat, dijadiin anak. Aku diberi segala yang terbaik. Dan aku tahu itu kemurahan. Saudara, mau tak hidupmu ini jadi pedang. Tapi hidupmu juga jadi begitu kuat, saudara. Sehingga engkau mengalahkan iblis. Hanya dengan engkau jalan saja di kota itu. Seperti Joshua. Maka tanah itu akan menjadi milikmu. Karena hidupmu ini sebenarnya pedang. Yang mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, saya juga baru dari Sorong, saudara. Saudara, dan saya tidak tahu, saudara, ya, iblis itu kenapa sama saya. Hopeng atau apa, saya juga tidak tahu, saudara. Saudara, itu begitu sampai di Sorong, saudara ya. Saya KKR 3 hari di sana. Tiap hari lampunya mati. Pokoknya setiap kali saya mau mulai KKR, lampu mati, saudara ya. Saya pikir iblis itu senang deket-deket sama saya, saudara. Untung suara saya cukup keras, saudara. Saya pikir kalau iblis sudah tidak suka dengan saya ya. Sampai setiap KKR lampu mati, saudara. Dan lampu matinya nggak kira-kira, seluruh kota mati. Saudara, ini kan berarti iblis pengen cepet-cepet saya pergi dong dari Sorong, saudara ya.
Tapi saudara, begitu hari H di mana saya mesti pulang, saudara. Pesawat itu jam 2. Saya datang jam 12. Karcis sudah dijual habis. Padahal saya ini sudah punya tiket, sudah confirm, saudara. Tapi rupanya kalau di kota kecil itu begitu. Jadi pesawatnya itu pesawat kecil, kayak naik bus, saudara. Tidak ada nomornya, saudara. Nah, tidak ada nomornya, saudara. Dan kemudian pokoknya begini, siapa cepat, siapa dapat. Kalau siapa yang datang dulu, beli tiket, naik dulu. Kalau enggak, nanti tunggu antrean selanjutnya. Karena pesawatnya pesawat yang kecil, bukan pesawat yang gede. Saya baru tahu kalau model di daerah itu begitu. Jadi saya datang jam 12, ternyata sudah penuh full. Dan itu pesawat saya datang tuh sudah mulai jalan, taksi yang sudah mulai pergi. Saya bilang, lah. Dan saya tanya, sore ini ada lagi nggak? Dia bilang, maklum, ini hari Minggu. Jadi ini pesawat terakhir. Jadi ibu tunggu besok. Ini nggak masalah, tiketnya berlaku bu, di sini begitu katanya ya. Tiketnya berlaku 2-3 hari, seminggu pun berlaku katanya ya. Pokoknya siapa cepat, siapa dapat. Saya bilang, oh gitu ya caranya ya. Saudara, saya baru tahu kalau di kota kecil itu modelnya begitu. Dan pesawatnya itu pesawat yang baling-baling itu loh saudara ya. Udah, saya tunggu besok. Sampai karena baju saya sudah habis, saudara. Saya mampir ke toko dulu, beli baju, saudara. Dan sorenya khotbah lagi, saudara ya. Karena orangnya berkata, kebetulan ibu di sini, khotbah lagi di gereja saya. Ya sudah, ya. Khotbah lagi. Baju yang sudah saya campur sama pakaian kotor, maaf kata saya setrika lagi, saudara ya. Pakai lagi. Saudara, dan kemudian akhirnya saudara kami besok paginya. Saya masih belum sadar, saudara. Belum sadar kalau iblis itu punya sesuatu dendam kesumat dengan saya. Besok paginya, saudara, saya datang nggak kira-kira sekarang. Pesawat jam 2, saya datang jam 10. Masa jam 10 masih kalah, saudara. Saya mikir saya nggak mau resiko lah. Dan saya mau datang jam 10. Saudara, saya datang ke sana, dapat, saudara. Saya orang ke-6, saudara ya. Jadi lumayan, pasti dapat, saudara. Begitu dapat, saya duduk, saudara. Setengah jam saya duduk. Badai itu sampai air masuk semua ke dalam airport. Kemudian diumumkan, pesawat tidak bisa landing, tidak bisa keluar sampai waktu yang tidak ditentukan. Saya bilang, ini main-main ya sama saya ya. Kemarin gue ditinggal, hari ini gue dicegal, saudara ya. Maunya apa sih? Saudara, saya masih belum sadar. Saya tungguin sampai jam 1. Wih, badai terus. Di jam 1 saya udah gak tahan, saudara. Saya mulai tanya, saya mulai doa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, ya sorry sih, saya tahu saya gak boleh terlalu banyak menggunakan kuasa. Tapi kita kan anak-anak raja ya Tuhan, saya bilang ya. Boleh gak sih saya tahu apa yang terjadi, dan boleh gak saya gunakan otoritas untuk menghentikan hujan ini. Gitu saya berdoa seperti itu, mata saya dibuka. Saya lihat itu setan gede, saudara. Wah, gede, saudara. Ya, kayak jin atau apa gede. Dan dia bilang begini, kamu adalah korban yang pernah lepas. Dan jangan harap aku lepaskan kamu lagi. Dia bilang, aku belum bisa jamah kamu hari ini. Tapi aku tunggu sampai kamu capek dan lemah. Pasti aku bunuh. Saudara, itu setan provinsi atau setan penghulu di sana. Umur 3 tahun, saya tinggal di Irian, di Biak, dekat Sorong. Saudara, saya kena kanker. Dan saat itu dokter sebenarnya menyerah. Ya, tapi saat itu dengan iman, saudara. Luar biasa, Allah sembuhkan total. Itu kejadian di Biak, dekat Sorong. Dan rupanya itulah saya adalah korban yang pernah lepas. Dan iblis, saudara, tidak suka. Saya sempat telepon ayah saya. Karena dulu ayah saya yang berurusan dengan setan ini kan, saudara ya. Karena saya tahu, kata bapak saya, belum waktunya pulang, katanya ya. Jadi saya bilang aja sama setan, kalau lu bisa ambil, sudah waktunya ambil aja, katanya ya. Karena saya tahu belum. Terus saya bilang, ya Pak, memang belum sih. Saya juga lihat dia nggak bisa apa-apa, tapi gue sebel, ditaruh di sini, ditahan. Saya bilang, bantuin doa dong. Saya senyum aja, urus kamu sendiri ya, katanya ya. Pokoknya setannya nggak bisa kok, nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya udah, saya bilang oke.
Oke Pak, thank you. Pokoknya bantu doa ya. Kata papi saya. Udah, saya tutup. Saya masih tahan beberapa saat. Jadi saya udah tahan, saudara. Itu udah kemarahan yang udah sebel banget. Saya bilang gini, Tuhan, sorry ya, saya mau perang. Saya bilang, saya minta izin, boleh nggak? Tuhan bilang, silakan. Saya bilang sama itu ada beberapa pendeta, saya bilang begini, tolong kalau saya tidak jadi berangkat, saya bilang, tolong sediakan pemain musik, saya bilang, siapkan satu mobil dan saya akan keliling kota ini, saya akan duduki kota ini. Dan saya mulai ada di jendela karena saya tahu setan itu ada di luar memainkan angin. Saya ngomong sama setan itu, kamu boleh tahan saya sampai kapanpun, tapi malam ini juga saya bilang, kalau kamu tidak lepaskan saya kelilingi kota, saya duduki tiap daerah, dan saya akan minta Tuhan untuk buat Mahanaim di sini. Minimal, saya bilang, saya akan minta Tuhan 3.000 jiwa di sini. Saudara percaya? Tidak percaya? Saya sendiri kaget. Begitu saya ngomong begitu, 5 menit berhenti terang. Langsung diumumkan, pesawat akan dikirim dari Biak karena cuaca sudah reda. Saya bilang sama Tuhan, tahu gitu dari tadi gua gerbang. Saudara, saya sendiri jujur ya, saya tidak sadar saudara, bahwa kita itu punya kekuatan yang dahsyat. Saudara percaya kita punya kekuatan yang dahsyat? Saya sendiri tidak sadar. Jujur saudara, itu cuma timbul karena saya marah banget saudara. Saya udah capek sekali, saya KKR 3 hari. Saudara, saya dari pagi KKR, saudara, malam kebaktian lagi, ditunda. Saya marah banget. Dan saya memang serius saudara. Kalau saya sudah marah, saya akan serius, saya akan minta jiwa-jiwa. Dan saya akan keliling. Tapi saudara, saya berpikir, begitu terjadi jujur saya bilang begini, ternyata setan itu takut banget ya sama kita. Kenapa seringkali kita yang takut ya sama dia? Saudara, saya berdoa supaya saudara ngerti. Peperangan rohani itu begitu real. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa di balik segala sesuatu ada iblis yang mengontrol, yang menguasai banyak hal. Tapi percayalah hari-hari ini, biarlah hidupmu jadi pedang yang tajam, dan iblis akan gemetar dengan kita. Amin. Pedang yang tajam. Saya sedang melihat bagaimana Tuhan bawa saya lebih dan lebih lagi. Saya sedang bersyukur lihat apa yang Tuhan demonstrasikan. Saya tahu setannya tidak pernah takut sama saya. Setannya takut sama Tuhan, betul kan? Kalau saya apanya kecil begini, ya setannya senyumnya. Setannya gede, saudara, gede, lebih tinggi dari gedung ini, saudara. Harusnya dia tidak takut sama saya. Tapi saya tahu, ternyata Allah selalu mendampingi anak-anaknya dengan kuasa yang besar. Amin. Dengan urapan yang besar. Saudara, kita tutup yang terakhir, saudara. Kita lihat ayat yang ke-16. Tuhan Allah, mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka akan seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Teruna akan bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Saudara, saya percaya ini hari-hari Tuhan juga akan mengukir kita menjadi permata-permata. Saudara, kalau saudara lihat dia permata, itu di bawah gunung, campur sama lumpur, jelek. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan batu yang lain. Saudara, hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Kelihatannya sama. Bahkan kelihatannya lebih jelek kadang-kadang saudara dari batu yang lain. Tapi kemudian pada waktu Allah mulai mengambil, dia harus mengalami proses yang sangat saudara. Mulai diasah, diselit. Dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, biarkan kita jadi permatanya Tuhan. Ini hari-hari Tuhan akan menyelip kita, mengasah kita, memotong kita begitu rupa. Karena Allah mau kita menjadi sesuatu yang berkilau demi kemuliaannya. Amin. Hari-hari ini biarkan saudara dikenyangkan oleh firman. Karena firman dan firman dan firman itu akan membuat kita tumbuh dan kuat. Tapi tidak cuma firman. Allah sedang mengenyangkan kita dengan anggur. Anggur bicara cinta. Hari-hari ini Allah sedang tawarkan yang namanya cinta dan keintiman.
Saya mau berkata, semakin saudara mengalami saat-saat yang pahit, semakin cinta Allah ada di situ, membawa kemanisan. Semakin saudara diterpa angin, saudara, maka cinta Tuhan ada di situ, saudara, dan akan menjadi benteng yang begitu kuat dalam hidup kita. Semakin saudara rasanya sudah habis, saudara, maka cinta Tuhan itu akan mengalir, saudara ya, seperti saudara susu yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, cintanya itu akan dinyatakan sangat manis, lebih dari yang pernah saudara bayangkan hari-hari ini. Kenapa? Karena dia sedang mau membawa anak-anaknya menjadi mempelai-mempelainya. Ada banyak dari saudara yang akan dipilih dan disiapkan untuk menjadi mempelai, yang menyambut Tuhan bertemu muka dengan muka. Dan seorang mempelai tidak akan pernah mau menikah kalau bukan karena cinta. Betul? Saya berdoa supaya Allah membiarkan engkau mengubahkan cinta. Cinta yang penuh dengan kedalaman, cinta yang penuh dengan pengertian. Saya berdoa, hari ini saya minta musik, kita semuanya masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Bisa lagu jadikan lagu indah yang kau pandang mulia. Saya minta tanya, bisa? Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Ada begitu banyak dalam hidup ini, saudara, yang kita bisa kejar. Uang, keluarga, jodoh, masa depan. Tapi hari-hari ini saya berkata, mari kejar perkenanan akan Tuhan. Biarkan Tuhan bangga dengan kita. Biarkan Tuhan membentuk kita. Biarkan Tuhan menjadikan kita indah. Itu akan lebih berarti. Hari-hari ini saya mau berkata sama saudara, mungkin saudara akan mengalami 10 tahun yang paling berat hari-hari ini. 10 tahun di mana saudara diproses, dipaksa untuk lari. 10 tahun di mana saudara ditarik begitu rupa. 10 tahun di mana saudara akan menjadi anak panah yang begitu tajam, diluncurkan terus sampai saudara kehabisan tenaga. 10 tahun saudara akan menjadi pedang yang harus diasah, diayunkan. Bahkan saudara akan menjadi permata yang digosok. Tapi saya mau berkata, lebih baik 10 tahun dalam penderitaan daripada menyesal dalam kekekalan. Lebih baik saudara berkata, ini aku selesaikan rencanamu dalam hidupku, daripada saudara akhirnya menangis dan berkata, kenapa aku tidak pernah mencapai garis akhir. Saudara, biarkan Allah membentuk kita. Buat satu tekad dengan memandang pengharapan itu dan berkata, Tuhan, paksaku buat aku sampai dalam rencanamu.